Swastiastu. Selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya AA Ajon Utari, NIM 859722659 dari jurusan PGSD. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan sesuatu yang mungkin sering kita lakukan tapi tidak selalu kita pahami sepenuhnya, yaitu bagaimana etika atau susila berhubungan erat dengan praktik keagamaan kita di pura. Dalam ajaran Hindu, etika bukan sekedar daftar aturan yang harus dipatuhi. Lebih dari itu, etika adalah cerminan dari kematangan spiritual seseorang. Ketika kita datang ke pura dengan sikap yang benar, itu berarti kita benar-benar siap untuk bertemu dengan Yang Maha Suci. Nah, untuk memahami ini lebih dalam, mari kita mulai dari dasar. Apa sebenarnya pura itu dan mengapa keberadaannya begitu penting? Bagian A, definisi dan peran pura. Pura adalah tempat suci bagi umat Hindu, terutama di Bali dan seluruh Indonesia. Namun kalau kita lihat lebih jauh, pura bukan hanya sebuah bangunan tempat bersembahyang. Dalam konteks kehidupan masyarakat Hindu, pura berperan sebagai pusat spiritual sekaligus pusat sosial dan budaya. Bagian B, 3 area utama dalam pura. Mari kita bahas ketiga wilayah tersebut satu persatu. Yang pertama adalah Nista Mandala, yaitu area paling luar dari pura. Wilayah ini bisa diibaratkan sebagai pintu gerbang tempat kita mulai melepaskan segala unsur duniawi dan perlahan mempersiapkan hati serta pikiran untuk memasuki ruang yang lebih sakral. Disinilah tradisi transisi dimulai, dari kesibukan dunia menuju ketenangan spiritual. Selanjutnya, Madhya Mandala adalah area tengah yang menjadi ruang persiapan lebih lanjut. Di sini biasanya berlangsung berbagai kegiatan ritual pendukung dan interaksi sosial antar umat. Kalau Nista Mandala adalah tempat kita mulai bersiap, maka Madhya Mandala adalah tempat kita benar-benar mengkondisikan diri, pikiran lebih tenang dan sikap lebih tertib, niat lebih tulus, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah Utama Mandala, jantung dari seluruh kompleks pura, area paling dalam dan paling suci. Hanya mereka yang benar-benar dalam keadaan suci baik secara fisik maupun batin yang diperkenalkan masuk wilayah ini. Disinilah persembahyangan utama dilaksanakan dan komunikasi spiritual yang paling mendalam antara manusia dan Tuhan terjadi. Dari ketiga wilayah ini kita bisa melihat bahwa pura dirancang bukan hanya sebagai tempat fisik, tetapi sebagai perjalanan spiritual bertahap. Dan di setiap tahap itulah etika memainkan peran yang sangat penting. Lalu etika seperti apa yang dimaksud? Bagian C, nilai-nilai etika di pura. Ada beberapa nilai etika utama yang harus kita pegang saat memasuki dan berada di dalam pura. Yang pertama adalah kesucian diri sebelum masuk ke pura. Umat diharapkan dalam kondisi bersih secara fisik maupun rohani. Ini bukan sekedar soal mandi dan berpakaian rapi, tapi juga soal kondisi batin, pikiran yang penuh amarah, iri hati atau kegelisahan yang tidak diselesaikan pun bisa mengurangi kualitas persembahyangan kita. Bagian D, tantangan dan solusi. Di era modern seperti sekarang, menjaga etika di pura menghadapi berbagai tantangan yang cukup nyata. Tantangan pertama adalah pengaruh modernisasi, membuat sebagian orang mulai memandang tata cara di pura sebagai sesuatu yang rumit dan tidak relevan. Padahal, tata cara itu bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari proses penghormatan itu sendiri. Baik, mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas hari ini. Pura adalah ruang suci yang tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga sosial dan budaya. Ketiga wilayahnya, Nista, Madhya, dan Utama Mandala mengajarkan kita bahwa mendekat kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan bertahap yang membutuhkan persiapan. Dan di dalam perjalanan itulah etika menjadi panduan kita. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi pengingat kita semua, termasuk bagi saya sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dan terima kasih.